Tuhan, ku bersuka setiap Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka setiap Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka setiap Dia girakanku. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Haleluya. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Haleluya. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Haleluya. Puji Tuhan. Walaupun ada pergumulan, ada kesulitan yang kita alami, namun kita mau belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini mari siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Tak usah ku takut, ada Allah yang menjagaku. Tak usah ku bimbang, sebab Yesus peliharaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Haleluya. Tak usah ku
Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Allah. Mari Engkau urapi hamba-Mu, berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Singkapkan segala firman-Mu. Hati kami, hidup kami siap untuk menerima firman Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu. Saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Puji Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini akan berbicara tentang perhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Mari kita buka di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Firman Allah berkata demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat yang ada di kota Efesus. Kalau kita perhatikan di dalam Efesus pasal yang kelima, dikatakan di situ tentang bagaimana hidup sebagai anak-anak terang. Bagaimana kita hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-15, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kita hidup. Di ayat yang ke-15 ini diawali dengan kata karena itu. Ini menunjukkan ada penyebab, ada alasannya. Ketika ditulis karena itu, artinya ada yang menyebabkan sehingga muncul kata karena itu. Penyebabnya itu adalah di ayat yang ke-14. Ini ada hubungannya. Makanya di ayat yang ke-14 dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Makanya di ayat yang ke-15 di atas ditulis karena itu. Nah saudara-saudara, kita lihat dulu tentang kondisi jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Dikatakan mereka seperti tidur, seperti mulai tidak bergairah lagi untuk datang kepada Tuhan. Karena mungkin keadaan, mungkin karena situasi, mungkin karena kehidupan mereka seakan-akan tidak lepas dari persoalan tantangan. Sehingga mereka
menjadi lemah. Makanya saudara-saudara, jemaat Efesus kondisi pada waktu itu dikatakan mereka sudah mulai lemah. Mereka sudah mulai seakan-akan merasa bahwa kok doa-doa mereka, kok mereka seperti tidak ditolong oleh Tuhan. Makanya Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat yang ada di Efesus. Satu kerinduan daripada Rasul Paulus supaya jemaat itu bertumbuh dalam iman, dalam kasih dan hikmat kepada Tuhan. Makanya Rasul Paulus berusaha untuk menguatkan iman daripada jemaat yang ada di Efesus, supaya mereka bangkit, supaya mereka kuat di dalam Tuhan, dan supaya mereka memperhatikan bagaimana mereka harus hidup. Makanya saudara-saudara, di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-10, Efesus pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayat yang ke-12, Rasul Paulus katakan begini kepada jemaat di Efesus, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Jadi Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat yang ada di Efesus untuk mereka kuat di dalam iman dan mempunyai dasar rohani, dengan maksud supaya ada kehidupan yang kekal yang mereka akan terima ketika mereka percaya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudara-saudara, kita bersyukur kalau kita ada di dalam Kristus, karena di dalam Kristus menjamin keselamatan kita, baik hidup yang ada di dunia ini maupun hidup yang akan datang. Karena di dalam Kristus ada surga yang kekal, ada keselamatan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dan saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin supaya dalam hidup kita memperhatikan bagaimana kita hidup. Makanya kita masuk di bagaimana kita hidup hari-hari ini. Bagaimana kita harus memperhatikan dengan saksama kita hidup. Di dalam terjemahan lama, kata di ayat yang di Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 ini dikatakan begini. Bukan cara hidup, tetapi bagaimana kita melakukan diri kita, bagaimana kita menjaga perilaku kita, bagaimana kita membawa diri, bahasa hari-hari seperti itu. Makanya Rasul Paulus ingin supaya jemaat Tuhan di Efesus, supaya mereka bagaimana membawa diri hari-hari ini, bagaimana mereka hidup, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Di dalam bahasa Inggris memakai kata, ada satu kata di situ, bagaimana supaya hidup kita hari-hari ini harus lebih berhati-hati. Betapa kita harus menjaga hidup ini, hari-hari ini, untuk lebih berhati-hati, untuk lebih saksama, untuk memperhatikan hidup kita, bagaimana kita hidup. Karena firman Allah katakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan kita untuk kita hidup berhati-hati hari-hari ini. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita betapa kita harus memperhatikan hidup kita. Betapa kita harus lebih berhati-hati dalam hidup kita hari-hari ini. Karena hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Makanya kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Saudara boleh hidup, boleh ada sampai saat ini, semua
karena kemurahan Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita akan perhatikan apa kata Alkitab dalam kehidupan kita ini untuk kita berhati-hati. Apa yang harus kita lakukan? Di yang pertama, kita perhatikan di ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Tidak seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dalam terjemahan lama, orang yang tidak berakal dan orang yang berakal. Unwise but wise. Nah, artinya saudara-saudara, hidup yang bijaksana. Hari-hari ini Tuhan mau supaya kita menjadi hidup yang bijaksana. Hidup bagaimana kita harus mengerti akan kehendak Tuhan. Kita harus hidup menurut aturan Tuhan. Makanya saudara-saudara, di dalam kehidupan kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, hari-hari ini kita melewati bukan hari-hari yang biasa. Hari-hari ini betapa kita harus lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lebih sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Lebih lagi kita hidup menurut aturan Tuhan. Betapa kita harus hidup berhati-hati. Saudara-saudara, himbauan juga pemerintah supaya kita hidup menurut aturan. Ada protokol kesehatan ketika kita keluar. Ada aturan-aturan yang sekarang diberlakukan. Untuk apa? Untuk kepentingan kita. Jadi saudara-saudara, firman Allah juga ini adalah petunjuk dalam hidup kita untuk kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita mau hidup bijaksana hari-hari ini. Mari kita mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita bijaksana, arif dalam melihat situasi, kondisi hari-hari ini. Jangan juga kita menjadi seperti orang bodoh. Tetapi Tuhan menginginkan kita punya kebijaksanaan, punya hikmat dari Tuhan. Supaya kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, saudara-saudara, firman Allah sudah memberikan aturan kepada kita bagaimana supaya kita hidup di hari-hari ini. Nah, saudara-saudara, kita lihat yang berikut. Kita hidup harus bijaksana hari-hari ini. Bagaimana kita hidup? Kita harus lebih bijaksana. Kita harus lebih tanya kepada Tuhan. Kita harus lebih menuruti aturan yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Saudara-saudara, hidup hari-hari ini betapa kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-16, kita perhatikan di sana dikatakan Efesus pasal 5 ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara, kita garis bawahi di situ tentang pergunakanlah waktu yang ada. Saudara-saudara, kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Kita boleh bangun pagi dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, karena Zoom meeting kita ini panjang, nanti selesai mungkin ibadah ada kesaksian daripada Ibu Rahmat, ya, kesaksian tentang pertolongan Tuhan, kesaksian juga bagaimana kakaknya juga dipanggil oleh Tuhan. Jadi saudara, waktu yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita gunakan sebaik mungkin. Dan di dalam terjemahan lama, kata pergunakanlah waktu ini adalah dengan tiada membuang waktu yang ada. Jadi Tuhan menginginkan waktu kita ini kita gunakan sebaik-baiknya. Waktu untuk kita bekerja, waktu untuk kita beribadah, waktu kita untuk dengan keluarga.
kita gunakan sebaik-baik mungkin. Karena ada waktunya kita, saudara-saudara, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Selama masih ada waktu yang Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan kita, mari kita gunakan sebaik mungkin. Karena firman Allah katakan, kenapa kita harus mempergunakan waktu? Karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara, keadaan dunia bukan akan semakin baik, tetapi akan semakin menjadi tidak baik. Makanya saudara-saudara, kita harus pergunakan waktu yang ada ini, waktu yang singkat ini, untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan, untuk lebih lagi kita memuliakan nama Tuhan. Jangan buang waktu dengan hal-hal yang tidak berguna. Karena kalau saudara baca di dalam terjemahan King James Version itu, kata mempergunakan waktu itu memakai kata redeeming. Apa artinya? Menebus. Makanya di dalam King James Version dikatakan begini, redeeming the time because the days are evil. Jadi kita harus tebus waktu hari-hari ini, saudara-saudara. Kita menebus waktu karena ada waktu yang lama kita sudah buang sia-sia. Ada waktu yang lama kita gunakan untuk hal-hal yang tidak kekal. Makanya pagi hari ini Tuhan ingatkan untuk redeeming, untuk menebus waktu-waktu yang sudah terbuang. Kita gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang tebus waktu itu. Waktu yang sia-sia kita gunakan pada waktu yang lalu, tetapi kita gunakan sekarang untuk kita lebih dekat dengan Tuhan, untuk kita lebih banyak berdoa, untuk lebih banyak kita baca firman, untuk kita lebih hidup lurus di hadapan Tuhan, untuk kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi waktu yang Tuhan berikan kepada kita hari ini tidak bisa diulang lagi, saudara-saudara. Makanya waktu yang Tuhan berikan kita, mari kita tebus waktu itu. Ada waktu-waktu yang lalu mungkin saudara mensia-siakan waktu itu. Ada waktu-waktu yang lalu mungkin saudara mempergunakan untuk hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Mari tebus waktu itu dengan gunakan sebaik-baiknya. Di dalam International Version itu memakai kata begini, making the best use of your time because the time are evil. Jadi gunakan waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik untuk keluarga, gunakan itu. Waktu terbaik bekerja, gunakan itu. Waktu terbaik untuk beribadah, gunakan itu. Karena ada saatnya, ada waktunya kita sudah tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Karena hari-hari ini dikatakan firman Allah, semakin hari semakin jahat. Keadaan situasi dunia hari-hari ini semakin tidak menentu. Bahkan kalau saudara baca di internet, pemerintah juga tidak bisa meyakinkan sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Akan terus berlanjut, kita tidak tahu. Tetapi saudara-saudara, waktu yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita gunakan sungguh-sungguh untuk kita semakin giat di dalam Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, waktu semakin jahat, kejahatan, keadaan ekonomi yang semakin hari semakin tidak menentu, kondisi situasi tidak menentu hari-hari ini. Baiklah kita, mari kita mau datang kepada Tuhan. Jangan buang waktu sia-sia untuk hal yang tidak kekal. Jangan buang waktu untuk sesuatu yang sia-sia. Saudara, gunakan waktu hari-hari ini untuk kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Bagaimana itu, saudara-saudara? Mari kita mulai benahi diri. Jangan kita responi hal-hal yang negatif masuk di dalam hidup kita.
Jangan kita responi setiap ejekan, setiap fitnahan, setiap kritikan itu dengan hal yang negatif. Tetapi kita responi, kita belajar hari-hari ini untuk belajar mengasihi dan lebih banyak bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak kesaksian hari-hari ini, saudara. Kemarin saya mengikuti Zoom meeting, ada satu perkumpulan, dikatakan dia bersaksi, dia terpapar, dia tutup semua siaran televisi, dia tutup berita-berita yang negatif, karena berita-berita itu akan melemahkan dia dan akan membuat imunnya menjadi lemah. Makanya saudara-saudara, kita buka Alkitab, kita buka media sosial yang memberkati. Ada banyak sekali saudara-saudara media sosial yang dipakai oleh Tuhan untuk memberikan kekuatan, untuk memberkati kita. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, respon kita hari-hari ini mempergunakan waktu adalah kita belajar untuk mengasihi. Kita belajar untuk lebih lagi bersyukur kepada Tuhan. Saudara, mungkin saya berkata, bagaimana saya mau bersyukur? Keadaan seperti ini, mungkin keadaan keluarga seperti ini, ada tantangan, persoalan. Tetapi saudara-saudara, firman Allah katakan, mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam keadaan baik, itu sangat luar biasa. Tetapi ketika mengucap syukur dalam keadaan duka cita, dalam keadaan sakit, itu berat untuk dilakukan. Tetapi kita belajar untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita gunakan waktu hari ini untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudara, apa yang kita lakukan melihat situasi kondisi untuk kita hidup hari-hari ini. Di ayat yang ke-17, firman Allah katakan begini. Janganlah, di Efesus pasal yang kelima ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan menginginkan kita untuk lebih lagi mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Allah di dalam hidup kita adalah hidup kita ini untuk menyenangkan Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dalam hidup kita ini adalah kita memuliakan Dia lewat kehidupan kita. Kehendak Allah di dalam hidup kita adalah kita menjadi berkat. Kehendak Allah di dalam hidup kita adalah kita selalu hidup sesuai dengan rencana Tuhan, maksud Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagaimana supaya kita mau hidup dalam kehendak Tuhan? Sedangkan di dalam kehendak kita manusia ini ada kehendak yang seringkali timbul dalam hati kita. Saya mau seperti ini, kita kepingin ini, saudara-saudara, apalah artinya hidup ini, saudara-saudara? Kalau kita menginginkan hal-hal yang sementara, mari Tuhan mau supaya kita hidup untuk kekekalan nanti, untuk hidup yang akan datang. Haleluya. Makanya saudara-saudara perhatikan Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-19 sampai ayat 21, apa yang kita lakukan? Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi saudara-saudara, bagaimana supaya kita hidup hari-hari ini? Dikatakan, mari kita mau belajar untuk kita terus memuliakan nama Tuhan. Ayat yang ke-19, itu ada pujian penyembahan kita kepada Tuhan, bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Saudara-saudara,
segenap hati. Mari kita melayani Tuhan dengan segenap hati. Kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Dan dikatakan ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Nah, ini yang mungkin berat ya. Mengucap syukur atas segala sesuatu. Segala sesuatu itu bisa diterjemahkan banyak hal. Sesuatu yang baik kita ucap syukur, sesuatu yang mungkin membuat kita kecewa, membuat kita sedih, duka cita, kita harus mengucap syukur di dalamnya. Karena apa, saudara-saudara? Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Saudara, dan yang terakhir, saudara-saudara, ayat yang ke-21, Efesus pasal 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Apa yang kita mau sombongkan hari-hari ini? Apa yang membuat kita bangga hari-hari ini? Tidak ada yang membanggakan selain Yesus yang kita naikkan, yang kita banggakan. Saudara-saudara, hari-hari ini mari kita mau belajar untuk sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Untuk kita lebih lagi berharap kepada Tuhan. Untuk lebih lagi kita mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Makanya saudara-saudara, pagi hari ini firman Allah mengingatkan kembali kepada kita untuk bagaimana kita harus hidup. Untuk bagaimana supaya kita hidup di dalam dunia ini. Perhatikan hidup saudara. Jangan main-main lagi hari-hari ini. Mari kita mau lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak kesaksian. Tiba-tiba Tuhan panggil dalam keadaan sehat, dalam berapa hari masih sehat, tetapi tiba-tiba tidak ada. Nah, saudara-saudara, betapa kita harus menjaga hidup kita ini. Betapa kita harus mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Betapa kita harus hati-hati dalam hidup kita ini untuk kita memuliakan dan memuji Tuhan. Saudara-saudara, 3 hal saudara-saudara pagi hari ini pesan firman Tuhan. Mari kita hidup dengan bijaksana hari-hari. Kita hidup bijaksana. Jangan juga kita, yang penting Tuhan menolong. Tuhan pasti menolong, tetapi jangan cari perkara. Ikuti saja apa yang sudah menjadi aturan. Kemudian hidup bijaksana, kemudian gunakan waktu. Redeeming, menebus waktu yang sudah kita buang sia-sia. Hari-hari ini kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian yang terakhir, mari kita mau hidup sungguh-sungguh. Yang ketiga, kita ikuti kehendak Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Hari ini saudara ada karena kemurahan Tuhan. Saudara bisa sehat semua karena kemurahan Tuhan. Makanya setiap pagi, setiap hari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini minggu yang pertama di bulan Agustus dan hari yang pertama di bulan Agustus. Minggu di mana kita bulan Agustus ini kita biasa Indonesia merayakan hari kemerdekaan. Kita juga bagaimana kita mau merdeka di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa menyiapkan perjamuan kudus, minuman atau roti apa saja saudara-saudara yang bisa digunakan untuk perjamuan kudus, ya. Kita imani apa yang kita lakukan ini mengingatkan, memperingati akan Yesus mati bagi kita. Mari saya undang pemain musik, kita nyanyi satu lagu. Saudara bisa persiapkan perjamuan kudus saudara, dan kita akan menikmati berkat Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya.
Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sementara saudara mempersiapkan anggur dan roti, mari kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Bagaimana seharusnya kita hidup? Hari-hari ini begitu jahat, hari-hari ini begitu menakutkan. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini. Mari kita mau hidup bijaksana hari-hari ini. Mari kita gunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita gunakan kairos Tuhan itu supaya terjadi di dalam hidup kita. Dan bagaimana juga kita hidup menurut kehendak Tuhan. Bagaimana kita harus mengucap syukur senantiasa apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Saudara, saudara sudah ada roti dan anggur, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sebelum itu kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Tiba saatnya kami akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan, hamba berdoa bagi jemaat Tuhan, baik yang melalui live Facebook maupun melalui Zoom meeting. Mereka sudah mempersiapkan roti dan air, anggur, apapun itu Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati di dalamnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus berkat Allah turun atas apa yang akan kami makan dan minum. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara bisa menyiapkan roti dan anggur, roti apapun itu, jus atau apapun. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati di dalamnya. Sebelum itu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari angkat ke roti dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kutuluskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat cawan, gelas, apapun yang ada di tangan saudara. Saudara percaya itu adalah darah Yesus yang tercurah di atas bukit Kalvari untuk menebus segala dosa kita. Sebelum itu kita dengar firman Tuhan. Dan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita makan, mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita imani tubuh dan darah Yesus sudah menyatu dengan tubuh jasmani kita, dan itu akan mendatangkan kebaikan, itu akan mendatangkan kuasa terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik kepada kami. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan dan buat perjamuan kudus ini. Biarlah itu mendatangkan kesehatan bagi kami di dalam nama Yesus. Seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti perjamuan, baik yang ada di Facebook maupun yang ada di Suniti, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang diberkati Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Ibu Gembala akan pengumuman. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita sudah diberkati lewat ibadah dan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Bapak Ibu, sebagai pengumuman, hari Senin sampai hari Sabtu kita ada doa pagi melalui aplikasi Facebook pukul 4.30. Kemudian hari Selasa ada doa malam di grup. Kemudian ada ibadah anak jam 4 sore melalui Zoom meeting. Kemudian ibadah remaja jam 6 dan ibadah raya kita hari Minggu pagi. Untuk pengumuman ibadah kita akan sampaikan di grup sambil kita melihat situasi yang terjadi hari-hari ini. Kita terus berdoa, kita berserah kepada Tuhan dan tetap beriman, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita juga berdoa buat Ibu Rahmat yang beberapa hari yang lalu kakaknya telah berpulang ke surga, Bapak Teguh. Kita berdoa supaya Bu Rahmat dikuatkan oleh Tuhan ya. Kita dukung dalam doa juga buat Pak Rahmat dalam masa kesembuhannya supaya Tuhan tolong. Kita juga terus bergumul buat Pak Sutikno. Pak Sutikno yang dulu ada di Banyuwangi sekarang sudah kembali lagi ke Sidoarjo ke rumah. Saudara topang Pak Sutikno dalam doa ya, karena Pak Sutikno ini kehilangan papanya dan dalam keadaan duka dan dia juga masih dalam keadaan sakit. Dan beberapa hari lalu Bapak Gembala besuk, memang Pak Sutikno dalam keadaan lemah. Mari kita sama-sama topang Pak Sutikno dalam doa saudara, supaya Pak Sutikno bersemangat dan dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur beberapa jemaat yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Kami terus sampaikan kepada Bapak Ibu, kemanapun Bapak Ibu pergi dan berada, terus mengikuti protokol kesehatan. Yang paling penting kita berdoa dan kita berserah terus kepada Tuhan. Puji Tuhan. Itu saja yang jadi pengumuman. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti akan doa tutup dan doa berkat Bapak Gembala. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting, setelah doa tutup nanti ada kesaksian sharing kita untuk saling menguatkan. Kita akan tutup dulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas segala berkat pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga sudah mengadakan perjamuan kudus. Kami percaya perjamuan ini mendatangkan berkat bagi kami.
seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah, mereka yang di rumah Tuhan, mengikuti live streaming lewat Facebook maupun Zoom meeting, kami diberkati oleh Tuhan. Kami terus berdoa untuk para rahmat Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa Allah Tuhan nyatakan. Dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami berdoa untuk Pak Sutikno, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Tuhan kuatkan Pak Sutikno. Kami berdoa dalam nama Yesus, darah Yesus tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang lemah, yang ya Tuhan hari-hari ini mengalami pergumulan dalam pekerjaan, dalam keluarga. Tuhan, Engkau nyatakan kuasa Tuhan. Kami mau gunakan hari-hari ini untuk kami lebih dekat dengan Tuhan. Hamba berdoa untuk ya Tuhan bangsa Indonesia, kami serahkan bangsa kami. Kami memberkati pemerintah kami memberkati Indonesia, kami memberkati Jawa Timur, kami memberkati kota Sidoarjo, Surabaya. Tuhan pulihkan kota kami, Tuhan tolong Indonesia, sembuhkan ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Jemaat-jemaat Tuhan yang sudah berkorban, yang sudah mengembalikan milik Tuhan, Tuhan memberkati. Usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang memperhatikan kami keluarga hamba-Mu, Tuhan memberkati. Kami percaya berkat Allah turun bagi jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan senantiasa menolong, memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini menjadi hari yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan memberkati kehidupan kami, seluruh aktivitas kami sepanjang bulan ini, sepanjang minggu ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya bulan ini adalah bulan kemenangan bagi kami, bulan sukacita, bulan pertolongan bagi kami. Biarlah nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami. Tuhan tolong juga kami keluarga hamba-Mu. Tuhan berkati pemulihan Ibu Gembala. Tuhan terus pulihkan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang tidak hadir, yang tidak sempat. Biarlah mereka boleh bergabung kembali Tuhan. Untuk kami sharing ya Tuhan. Untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Terima mujizat, terima kesembuhan, terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, syukur terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Jangan dulu keluar. Mari kita sharing. Tunggu jemaat Tuhan yang ada di Facebook bisa gabung di Zoom meeting untuk kita saling menguatkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.